Record sudah terlihat, Dok? Nah, udah. Oke. Oke, Ya, baik. udah silakan. Mulai dari halaman pertama coba di Ya, slide. Di play aja dong. oke. Silakan, Dokter. Ya, display aja dong biar gede. Masih belum slideshow. Belum slideshow. Masih belum saya show ya? Oke, Belum. Di tempat dokter sudah. udah Eh, di tempat saya udah saya slow di sini. dan di sini belum. Oke, di sini Hmm. sudah saya show. Di sini Sudah belum. berjalan Belum. ininya. Di tempat saya sudah select show ini. Oh. Oke. Nah, dibesarkan kolom bisa. Ini Dok udah select show? Wah, Belum? Boleh tekan F5, Dok. Coba Bagaimana? lima. di press F5. Sudah F5. Masih belum? F5 saja. Hmm. Atau kita zoom, kita maksimalkan saja ininya, Dokter. Bagaimana kalau memang ininya? Gak apa-apa deh. Oke, sebesar ini kira-kira cukup Ya, terlihat. ya kelihatan sih. Hmm. Belum slideshow ya yang ini ya. Oke lah. Sorry. Ketutupan yang atas ya. Oke. Kayaknya Bagaimana? Sudah terlihat slideshow-nya bergerak? kelihatan cuma nggak di full screen ya. Ini full screen. Di tempat saya full screen, Dok. Oh, iya. Ya udahlah. Di sini nggak full screen. Oke. Jadi kita ini kita review lagi ya, kita ulang lagi. Baik, Maaf, Dok, boleh diulang lagi, ulangi share screen. Ini kita tutup share screen-nya dulu, nanti dicoba diulang. Bisa nggak? Boleh, boleh. Coba. Apa keluar dulu ya. Dokter yang share ya. Dokter tadi, Dokter Evi mau ini nge-share. Udah. nah, saya coba sekali lagi, Dok. Yang di saya ini, oke, ya, Nah, ya. Sekarang tinggal di full kan. oke. Sekarang bagaimana, Dok? Slideshow. Sudah, kalau di tempat saya sudah tertampil maksimal ini Ah, slideshow. oke. Itu halaman berapa itu? Masih halaman pertama setelah kurikulum vitae, monitoring hemodinamik. Ini kurikulum vitae ini sekarang. Iya. Ya oke. Kurikulum vitae udah. Next ya. Next. Mm-mm. Ya. Monitoring hemodinamik, Dok. Hmm. Dan ini. Oke. Gitu ya. Oke. Oke. Monitoring ini. Ini yang oksigen supply itu. Masih monitoring hemodinamik, Dok. Definisi hipvolumia, disfungsi jantung, dan perubahan tonus vaskular. Bentar saya Oke. pakai saya masuk pakai HP aja deh. Bentar saya pakai HP aja deh. Sorry, sorry. Pakai HP saja. Ini saya masuk pakai HP aja deh. Oke, Izin, boleh saya coba bantu buat share screen-nya? Hmm, saya masuk pakai HP aja deh. Saya close dulu berarti ya. Ya, aku sekarang pakai HP. Selamat sore. Iya, udah kelihatan.
Ya, sudah kelihatan, Dok. Hmm, udah jelas. Oke, slide next. Oke, kurikulum vitae ya, kurikulum vitae saya. Jadi saya ada di bidang ICU dan pain management. Di dua bidang itu saya tertarik dan saya sudah beberapa kali ikut workshop, ikut pelatihan, ikut simposium di dalam dan di luar negeri maksudnya seperti itu. Dan saya bandingkan memang sebenarnya kita nggak banyak tertinggal, kita itu cukup maju juga dibanding di negara lain gitu ya. Cuman memang ada yang titik atau poin yang kita dapat dari luar dan kita belum bisa mengaplikasikan di sini seperti itu. Oke, next. Dok. Slide. Nah, definisi sendiri dari jangan dua kali sekali aja dok, yang tadi dulu sebelumnya. Back. Hmm, back dok sebelumnya. Ya, back lagi. Nah, oke, stop di situ. Jadi monitoring hemodinamik itu per definisi adalah mengamati. Ini lagi ya, layarnya hilang lagi. Nah, oke, layarnya ganti-ganti. Oh, next, apa? Back tadi belum ya, belum belum selesai tadi. Nah, di sini. Nanti kalau saya bilang next baru diganti ya. Fokus di sini dulu. Jadi monitoring hemodinamik itu sebenarnya per definisi adalah mengamati parameter fisiologi yang berasal dari kardiovaskuler. Artinya apa? Kalau ada ketidakseimbangan hemodinamik itu penyebabnya dari kardiovaskulernya, kardiovaskular sistem. Jadi misalkan ada hipovolemik, kemudian disfungsi jantung, dan perubahan tonus vaskular atau tonus jantung itu yang mengakibatkan perubahan hemodinamik yang tidak stabil, tensinya bisa turun, saturasinya bisa turun, heart rate-nya naik. Nah itu yang mempengaruhi adalah dua itu. Jadi pompa dan isinya. Next. Ya, ini yang namanya hukum keseimbangan. Keseimbangan antara oksigen supply dan demand. Oksigen supply diwakili oleh DO, delivery oksigen, dan oksigen demand-nya diwakili oleh apa VO2-nya. Artinya apa? Kebutuhan dari atau konsumsi oksigennya. Gimana kalau salah satunya lebih besar dok atau nggak seimbang? Nggak apa-apa, asal yang lebih besar adalah suplainya. Seperti itu. Jadi suplainya tidak boleh lebih kecil dari oksigen consumption-nya. Harus lebih besar. Seperti itu. Terus gimana caranya untuk tahu daripada ini komponen yang mewakili delivery oksigen itu apa? Sebenarnya simpel sekali. Di sini kita hanya butuh dua komponen, komponen inti yang kita ingat-ingat di dalam benak kita itu hanya ada dua ini aja. Pompa dan apa yang dipompa, gitu ya. Pompa dan apa yang di bawah itu aja. Apa yang di bawah itu artinya konsentrasi oksigen dan nutrisi dan elektrolit dan semua yang dibawa oleh darah diwakili oleh ini tadi CaO2 itu tadi dalam arteri. Nah, simbolnya adalah CaO2, kemudian delivery apa cardiac output itu diwakili oleh tiga parameter. Tiga parameter itu yang mempengaruhi cardiac output itu adalah preload, kemudian afterload dan kontraktilitas jantung itu sendiri. Nah, kita pecah-pecah dari dua hal itu nanti kita pecah-pecah. Itu. Jadi kecukupan kebutuhan oksigen di jaringan di dalam tubuh ini sebenarnya hanya diwakili pompanya bagus dan yang dipompa itu berkualitas juga. Jadi airnya juga bagus, isinya juga bagus seperti itu. Oksigennya cukup, nutrisinya cukup dan seperti itu. Oke, next. Sebentar dok, ini saya Ya, pindah satu lagi oh boleh. Ya, komputernya. boleh, boleh. Jadi Udah. sambil kita bahas tadi,
kalau pompanya bagus, nah Bahwa komponen-komponen pompa ini kan diwakili oleh jantung, jantung dan ya, nah nah, oke lebih cepat kayaknya gerakannya daripada yang tadi ya. Oke, terima kasih ya Kak. Jadi komponen-komponen ini tadi sebenarnya kita teliti satu-satu di preloadnya atau di afterloadnya atau kontraktilitasnya yang apa namanya yang tidak adekuat yang mana yang menyebabkan kardiok ya outputnya kalau lemah tersebut seperti itu. Oke. Nanti kita bahas satu-satu apa itu preloadnya, kemudian afterload itu yang mana, contractility seperti apa nanti kita next dulu aja. Ya, 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 next. Oke, oksigen flux dan gas exchange ini mempengaruhi di mana? Mempengaruhi di barang yang dibawa, jadi yang ditransportasikan, yang didistribusikan keluar dari jantung menuju seluruh tubuh ini yang diwakili ini gas exchange itu memenuhi Kenapa nggak kebutuhan bisa guys? oksigen apanya ya. dia Nggak, kenapa lu nggak bisa? karena ngesernya Kalau sebelum di layar ini tadi. ada yang bocor ya, ada yang bocor ya. Oke, Ya, oke next. Nah, boleh lanjut dok. ada yang mic-nya bocor kayaknya. Oke, kemudian jadi tissue oxygenation atau jadi di oksigenasi di jaringan. Kebutuhan dari jaringan akan oksigen itu ada rumusnya juga. Jadi VO2 atau oksigen demand yang di jaringan. Itu sekitar 2 sampai 4 ml oksigen per kilogram per menitnya. Nah, itu yang fisiologis ya. Nah, sementara DO itu targetnya adalah sekitar 12 ml oksigen per kilogram per menitnya. Nah, seperti itu. Kalau oksigen demand-nya meningkat, nah, kemudian delivery oksigen tidak bisa mengimbangi apa yang terjadi. Yang terjadi adalah perubahan metabolisme dari apa? Dari sumber-sumber energi yang ada di tubuh itu dipecahnya bukan menjadi energi, tapi dipecah menjadi laktat seperti itu. Jadi yang awalnya melalui siklus Krebs itu glukosa harusnya menjadi energi atau menjadi tenaga. Karena kita tidak cukup itunya untuk pembakarannya, jadi delivery oksigennya tidak, suplainya tidak bisa mengimbangi demand-nya. Akhirnya yang terjadi adalah perubahan sistem metabolisme menjadi asidosis, kemudian laktatnya naik seperti itu. Nah, itu intinya seperti itu sebenarnya. Next, oke. Hmm. Nah ini, jadi saya perjelas lagi, saya ulangi lagi. Jadi glukosa metabolisme are delivered into lactate production. Jadi itu tadi, karena tidak seimbangan antara suplai delivery oksigennya yang diwakili oleh beberapa komponen tadi. Secara garis besar komponennya ada dua, cardiac output dan CaO2. CaO2-nya itu artinya apa? Isi isi di daerah arteri yang dibawa yang didistribusikan ke seluruh tubuh. Jadi ada Hb, ada oksigennya, saturasi oksigennya, kemudian hasil perkaliannya itu. Nah, itu yang kualitasnya itu yang harus dicukupi agar bisa memenuhi kebutuhan di jaringan. Seperti itu. Nanti rumusnya ada di bawah. Oke, next. Nah, ini yang rumusnya delivery oksigen ini. Jadi, yang besar tadi diwakili oleh apa? Q tadi diwakili adalah cardiac output. Jadi preloadnya harus bagus, kemudian kontraktilitas, kualitas otot jantungnya juga bagus, dan afterloadnya juga bagus. Itu. Nah, kemudian apa itu yang arterial O2 saturation artinya yang dibawa oleh darah arteri itu yang berkualitas tadi komponennya apa sih? Di sini ada Hb, ada saturasi oksigen, ada tekanan parsial oksigen kali konstanta. Konstanta di sini adalah 1,34. Kenapa kok 1,34 itu angkanya dari mana kok hebat sekali seperti itu? Memang sudah diteliti, jadi setiap 1 gram ya, setiap 1 gram Hb itu, jadi hanya mampu mengangkut sekitar 1,3 1,3 1,34 ya.
O2. Jadi seperti itu. Jadi maksimalnya seperti itu. Kalau misalkan HB-nya 15, berarti berapa kira-kira yang bisa dibawa setiap 1 gramnya hemoglobin itu ya cuma 1,34 kali 15 sekitar ya 18 sampai 19 itu 19 mililiter oksigen. Nah, yang di bawah itu udah mampu, udah pol itu sudah kemampuan manusia seperti itu. Lain mungkin kalau eh, jenis lain ya, jenis makhluk hidup yang lain mungkin konstantnya bukan 1,34 itu. Kalau PaO2 gimana dok? Kali 0,03 ini bisa diabaikan saja sebenarnya karena angkanya juga tidak terlalu besar. Oke, next. Nah, role of cardiac output. Jadi eh, komponen dari cardiac output tadi adalah heart rate kali stroke volume. Stroke volumenya adalah preload, afterload, dan contractility. Nah, jadi karena untuk mencukupi kebutuhan dari jaringan. Nah, selain HB-nya juga harus bagus, kemudian saturasinya bagus, ini kekuatan untuk cardiac output-nya juga harus mencukupi. Dari kontraktilitasnya juga, preload-nya juga bagaimana. Preload itu artinya darah sebelum dipompa keluar dari ventricle. Nah, masuknya darah ke ventricle itu namanya preload. Nah, maksudnya sebelum volume sebelum dia dipompa keluar. Nah, kemudian afterload gimana? Afterload itu setelah darah keluar dari jantung, setelah dari ventricle, kemudian ke aorta dan ke seluruh tubuh, itu apa yang mempengaruhi? Yang mempengaruhi adalah SVR-nya. Jadi systemic vascular resistance, di mana ketegangan atau tegangan di vaskular di resisten di seluruh tubuh itu untuk mengimbangi tekanan dari jantung seperti itu. Itu juga harus bagus. Oke. Nah, ini measuring O2 uptake. Nah, VO2 itu tadi yang saya bilang harus seimbang dengan DO. Jadi DO dan VO2 itu harus seimbang. Gitu. Seimbangnya kalau jomplang ke VO2 terjadi apa? Terjadi metabolisme anaerob tadi. Kalau lebih besar suplainya, insya Allah tidak ada masalah. Next. Nah, ini venous oxygen saturation itu ada dibagi dua. Jadi yang mixed venous oxygen saturation itu ada di paru ya. Jadi ada nilainya tersendiri juga mempengaruhi ini. Kita ukurnya nanti pakai alat tertentu, alat bantu tertentu untuk alat monitoring namanya Swan Gun Monitor nanti atau PAT. Ya. Kemudian central venous oxygen saturation ini kita bisa pakai alat bantu juga untuk mengukurnya lewat kateter pengukuran di vena sentral gitu ya. Nilainya berapa? Nilai normalnya saturasi di vena sentral adalah 70 sampai 89% seperti itu. Dan ketika lebih tinggi dibandingkan dengan SO2 sekitar 7 plus minus lah 4% lah ya. Itu masih normal. Jadi bisa ada toleransinya. Oke, next kalau arteri ya harus di atas 90% ya. Oksigen extraction ratio ini sisa ya, ini antara demand dan supply-nya diantaranya adalah ini extraction ratio ini. Ini akan meningkat pada penurunan kardiak output pasti dong, jelas dong. Terus kemudian peningkatan kebutuhan VO2, kebutuhan jaringan, jadi meningkatkan juga ER-nya juga meningkat. Pada olahraga, jadi simpatisnya terpicu, maka ER-nya juga akan meningkat. Ini adalah oxygen extraction ratio. Jadi, oke, next. Nah, ini apa marker ya? Marker itu penanda. Marker yang menunjukkan bahwa oksigenasi jaringan itu tidak kuat apa bisa dari chemical marker atau marker kimia, kemudian dari marker oksigen sendiri. Jadi kita ceknya dari pengecekan analisa gas darah ya. Kayak seperti itu. Jadi kelihatan nanti laktatnya berapa normalnya. Normalnya kan di bawah 2. Kalau terjadi anaerob gimana? Berarti delivery oksigennya kurang. Terus nilainya lebih dari 2,0. Bahkan ada sampai nilainya 9 atau 10. Nah, itu mungkin sudah asidosis berat itu seperti itu. Next. Nah,
Kemudian kita lanjut ke pembahasan tentang shock nih tadi ya saya bilang tentang shock nih. Nah, per definisi shock ini ya gimana toh? Shock ini adalah life threatening. Nah, adalah suatu kondisi yang mengancam keselamatan. Ya, kemudian yang di leads to the tissue hypoxia artinya apa? Artinya dipicu oleh hipoksia jaringan. Nah, di sini sudah jatuhnya sampai ke mikrosirkulasi. Nah, oke, terus tanda-tanda terjadi shock apa? Tanda-tanda terjadi shock mulai dari ringan, sedang sampai yang udah mungkin irreversible ya, seperti itu. Tergantung datangnya ke kita di level seperti apa. Kemudian terjadi inflammatory inflammatory disturbance seperti apa? Terjadinya peningkatan kadar-kadar eh, mediator kimia ya, yang tidak diharapkan kemudian muncul karena terjadinya anaerob metabolisme seperti itu. Oke, terus jatuhnya apa nanti? Jatuhnya di tahap terminalnya adalah multiple organ dysfunction. Kalau sudah sampai MODS, susah kita untuk mengembalikannya. Terus pertanyaannya gimana dok kalau pasiennya datang, mau butuh ICU, mau datang tapi sudah dalam keadaan state-nya seperti ini. Nah, sudah sampai ini, wah ini kayaknya dubia at malam ini. Gimana dok? Kan ditolong juga percuma, kalau nggak ditolong kasihan, terus gimana? Nah, itu tergantung kebijakan masing-masing. Kalau kita mau saklek-saklekan itu kan ada namanya scoring ya, namanya ya. Ada namanya Apache, sekarang dipakainya itu Apache 2, skor Apache itu. Jadi kurang dari 24, lebih dari 25, seperti itu sekarang. Kalau Apache-nya masuk, diterima. Kalau nggak masuk, ditolak. Ya mau saklek-saklekan bisa. Cuma ternyata ada prakteknya, pada aplikasinya, kita banyak poin-poin miss yang tidak bisa untuk memenuhi Apache Score ini. Banyak sekali pemeriksaannya soal parameternya seperti itu. Tergantung kita kerja di rumah sakit tipe yang seperti apa. Seperti itu. Ini dok, diterima aja indikasi sosial, boleh nggak? Nah, silahkan. Nah, yang penting ada informed consent dan ada apa namanya alasan yang jelas untuk ininya ya, untuk menerimanya seperti itu. Next. Oke, ini masih angka-angka dari shock nih. Jadi pembedaan apa istilahnya penyebab dari shocknya tergolongkan menjadi 4 sebenarnya garis besarnya. Ya 3 atau 4 sebenarnya hampir sama ini yang ketiga dan yang 4 ya. Kalau saya bilang malah sebenarnya yang hampir sama itu ada 3 ya, hipovolemik, kardiogenik, dan obstruktif sebenarnya hampir sama dengan nanti hemodinamiknya yang terjadi kalau kita lihat pakai alat invasif ya seperti kateter PAC atau swan gun itu kelihatan semua nanti kardio outputnya ternyata oh semua ini turun semua. Oh, ini naik yang beda itu cuma shock distributif. Nah ini yang agak beda ya, agak beda dengan yang lainnya. Dia kausanya ada inflamatori vaskuler yang tidak dapat merespon dari dalam tubuh sendiri. Jadi dia ada endogen, ada patogen endogen atau sesuatu yang menyebabkan reaksi kimia berupa mungkin hipersensitivitas seperti itulah kurang lebih. Jadi cardiac outputnya malah naik, kemudian dan normal ya pengisiannya itu ke seluruh tubuh. Cuma dia SPR-nya turun. Nah, SPR turunnya karena dipengaruhi dari apa? Dari alergen atau dari mediator eksogen. Ya, seperti itu. Contohnya apa? Kemarin, bukan kemarin ya, minggu lalu saya dapat pasien shock. Shock itu karena habis diinfus ini eh, obat itu loh, obat apa namanya? Yang untuk kecantikan lah ini ya, istilahnya skin booster ya mungkin ya. Jadi setelah diinfus itu, infus treatment lah seperti itu, pasiennya langsung pingsan, muntah-muntah, kemudian dibawa ke klinik terdekat itu tensinya ngeri sekali. Dari di situ katanya tensinya waktu datang 50/20 katanya. Wah ini shock ini. Langsung dirujuk dibawa ke rumah sakit saya. Kemudian saya kan
instalasi ICU-nya. Jadi saya bilang siapin ICU aja. Nanti barangkali tidak bisa distabilkan, nanti masuk ICU dulu seperti itu. Karena itu nanti hubungannya dengan mediator endogennya akan kayak badai ya, badai sitokin dan lain-lain kalau terjadi alergi seperti itu bahayanya. Sudah dikasih anti alergi, sudah di protap seperti SOP-nya terjadinya shock anafilaktik dok seperti ini, tetap tidak mempan. Tensinya masih sekitar 50 sekian per 25 seperti itu. Oke, saya lihat sendiri pasiennya memang masih sadar, cuma gelisah sekali. Kemudian apa yang dilakukan? Ya, tetap protap dijalankan. Ya, saya bilang obat benar, cuma dosisnya saya kira kurang ya. Jadi kita bisa mengulang lagi kalau kurang sampai ke dosis maksimal. Jadi pemberian dosis itu bisa mulai dari dosis awitan, dosis lazim, dan dosis maksimal. Kalau sekalinya tidak respon ya tidak ada salahnya kalau kita ambil dosis maksimalnya. Setelah itu masuk apa itu antiinflamasi, antihistamin saya masuk 5 ampul, 5 ampul, ampul semua. Kemudian sudah mulai respon dengan epinefrin. Awalnya nggak mau respon juga. Itu pakai epinefrin juga. Epinefrin sebutan. Terus kita tambah lagi 2 kali jadi setengah ampul ya. Jadi total 1 ampul nggak bisa naik tensinya, hanya heart rate-nya aja yang naik. Nah seperti itu intinya. Shock yang beda ini adalah shock yang distributif ini. Nah, jadi dia berhubungan dengan septik, anafilaktik, dan alergen-alergen eksogen ya. Terus gimana dok dengan shock yang neurogenik? Contohnya adalah spinal shock, misalkan central nervous. Nah itu masuk juga ke distributif itu sama itu. Kalau digigit ular dok, itu masuk ke shock yang mana? Nah ini bisa googling. Ganda di kardiogenik bisa, di distributif juga yang bisa. Yang penting kita menanganinya sesuai dengan simptom dulu, baru kita cari kausanya seperti itu. Kalau bisa apa namanya kena gigitan ular, itu yang dikhawatirkan begitu racunnya sudah mencapai jantung miokardial itu agak susah untuk mengakses jantungnya seperti itu. Harus masuk nanti bisa ular dan lain-lain. Seperti itu ya. Next. Oke. Nah ini tadi dibagi menjadi 4 tadi ya. Jadi yang 3 itu similar, yang 3 cuma yang terakhir itu yang beda. Hipovolemik karena apa? Karena pengisian vaskularnya kurang, bisa disebabkan karena dialisa, dehidrasi, atau apa namanya perdarahan yang masif seperti itu. Kardiogenik sendiri bisa disebabkan dari jantungnya sendiri, jantungnya yang kurang baik karena apa? Karena memang dari penyakit jantung bawaan atau mungkin dia punya infak miokard yang kronis ya, miokard yang lama, kemudian kualitas miokardialnya juga nggak bagus. Nah, itu bisa nanti berpotensi menjadi shock kardiogenik juga, obstruktif dan kemudian obstruktif hampir sama ya. Jadi karena masalah di jantungnya sendiri, jadi ejectionnya ada yang menghalangi, jadi seperti ada yang tertahan seperti itu. Oke, kemudian yang distributif yang terakhir tadi karena mekanisme mediator-mediator ya, jadi eh, barang-barang eksogen dan racun dari luar itu. Nah, terus ada juga yang disebabkan karena spinal cord injury dan kelainan neurologis itu masuk distributif juga. Oke, next. Next. Oke. Nah, ini penjelasan satu-satu dari shock yang saya sebutkan tadi ada 4 tadi. Jadi ada kardiogenik, distributif, ya tiga-tiganya hampir sama ya, cuma satu aja yang beda. Seperti itu. Nanti oke di pembahasan kita ini ya, kita perjelas lagi nanti. Anafilaktik shock masuknya di mana, neurogenic shock masuknya di mana, itu di distributif septic shock di mana. Ini sudah ada jelas semua nih. Mungkin nanti bisa di save ya ini untuk bikin slide atau presentasi di tempat lain mungkin bagus juga ini loh. Gambar-gambarnya juga cukup jelas ini. Oke, Oke, next. Ya, ini saya kecil sekali tulisannya ya. Jadi masih di masalah shock tadi,
Ini kalau kita ukur dengan kateter ya, kateter PAC, jadi jelas sekali ya bisa dilihat MAP-nya, cardiac output, deliverable oksigen, kemudian central venous pressure dan lain-lain, sistemik vascular resisten itu semua hampir sama, serempak. Kecuali kita lihat di shock yang distributif yang paling bawah itu. Nah, pada saat dia terjadi shock itu, kemudian cardiac output-nya rata-rata pada naik. Nah, ya kan, hanya dia yang turun. Kemudian seragam juga pada MAP. MAP-nya juga rata-rata kalau MAP turun semua ya. Jadi karena apa namanya simpatisnya juga terganggu, kemudian tahanan perifernya juga terganggu, mengakibatkan penurunan tekanan darah itu MAP-nya turun semua itu. Oke, masuk. Kalau SPR-nya gimana dok? SPR-nya kalau yang lain mempertahankan ya, mempertahankan SPR-nya naik. Cuma di sistem subjektif ini memang dia beda sendiri. Jadi dia kayak eh, apa namanya tonus di vaskular resistennya itu turun sendiri. Tuh. Next. Oke. Ini masih berkorelasi dengan shock tadi ya. Jadi ini ingin detailnya seperti ini, cuma terlalu kecil gambarnya. Jadi saya pikir yang slide sebelumnya sudah cukup menjelaskan. Oke, next. Nah ini yang terakhir ya. Jadi tadi sudah mengenal konsep delivery oksigen, mengenal shock, dan terakhir ini adalah bagaimana pembagian monitoring hemodinamik di ICU. Secara garis besar itu seperti apa? Ini saya bagi menjadi dua aja yang paling simple dan sederhana ya. Jadi sering kita lakukan itu apa yang non-invasif. Ya. Seperti EKG, tekanan darah, kemudian ekokardiografi. Kalau esophageal Doppler itu kayak jarang ya, jarang yang kalau nggak di tipe A itu jarang mungkin ya. Ini untuk apa sih biasanya? Nah, macam-macam ini untuk yang post operasi besar, misalkan operasi kardiak dan lain-lain mungkin perlu ya seperti ini. Ya. Basic tonometri itu juga jarang yang punya. Kemudian yang invasif apa? Yang invasif sederhana ya, CVP, PAC, PAC atau kateter Swanton itu. Kemudian yang apalagi yang banyak dipakai itu yang dikerjakan di ICU apalagi hmm, cek ya, cek ini apa namanya mikrosirkulasi. Dengan kateter tadi, kateter PAC itu sudah mewakili semuanya. Next. Oke, next. Ya, yang non invasif tadi ya. Next. Next. Oke. Oke, tekanan darah. Tekanan darah ini yang diharapkan berapa untuk recovery dari shock itu. Jadi target kita adalah di atas 65 untuk fase amannya ya. Karena apa? Karena di level tersebut ginjal sudah bisa bekerja sebagai normalnya. Jadi kalau kurang dari 60 itu fungsi ginjal kerjanya sudah tidak maksimal lagi untuk membuang urin, menyaring racun dan sebagainya sudah nggak bisa maksimal. Jadi minimal butuh MAP 60. Ya. Oke, next. Kanan darah ya ini tadi sudah disebutkan diwakili dengan MAP. Jadi target awal dari shock itu 60 ya harusnya. Oke, next. Nah, EKG ini untuk monitoring apa? Monitoring aritmia, aritmia kordis. Jadi nanti kita cek per berapa lama, per berapa itunya update-nya. Oh, nanti tergantung dari ini ya, dari instruksi DPJP-nya. Ini EKG ulang, karena ada perubahan gelombang ini. Harus EKG ulang, silakan. Ini kan tidak invasif, ini tidak ada masalah. Diagnosis dini dan pengobatan yang cepat dapat meningkatkan kelangsungan hidup. Ya, itu terutama pada kasus-kasus akut seperti myocard infarct akut dan lain-lain. Ya, kenapa? Kemudian untuk memonitoring iskemik juga bisa. Jadi deteksi dan mendiagnosa iskemik di myocard ya. Jadi myocard infarct bisa terdeteksi dari
gelombang di EKG seperti itu. Kemudian selain dari ini ya, dari klinisnya juga kita pantau juga. Kalau kita di tensi udah EKG, next ekokardiografi. Ya, ini lebih advance lagi nih ya. Jadi dia bisa mendefinisikan melihat preloadnya, kemudian kekuatan kontraktilitas ventricle ya, LVEF, ejection fraction-nya berapa, nilainya berapa kayak gitu. Oke, apalagi next Eko udah. Ini gambarnya TEE ya. Ini Eko tapi pakai ini ya, pakai transesofageal, transesofageal. Jadi asesmennya masuk dari mulut. Kemudian ini masuknya sebenarnya invasif apa enggak ya? Tapi kalau di beberapa literatur termasuk yang tidak invasif. Berarti middle ya, middle invasif. Indikasinya apa? Nah, ini banyak ya, ada komplikasi pos operasi besar misalkan operasi jantung dan seperti itu. Untuk mencari source emboli juga bisa. Kemudian pemakaian ventilator dengan high level PIP, waduh, PIP-nya tinggi seperti itu. Untuk lung recruitment itu bisa. Oke, next. Hmm. Ekokardiografi sama tadi yang di depan ini. Next. Oke, next. Oh, cardiac output. Nah, terdapat berapa metode ya untuk mengukur cardiac outputnya. Yang paling gampang ukurnya dari mana? Ya, dari kateter ya, dari hasil interpretasi kateter PAC. Itu kelihatan semua nanti. Tapi itu diinvasif. Next. Oke. Oke, asesmen tekanan. Next. Oke. Nah, ini bisa untuk mengevaluasi tamponade jantung juga. Jadi adanya cairan yang di perikardiak itu yang mengganggu untuk kontraktilitas jantung itu mengganggu hemodinamik juga itu. Jadi di cardiac outputnya terganggu karena kontraktilitasnya. Oke, next. Esophageal Doppler sama ya kayak tadi ya. Oke, next. Oke, sama ini ya, cuma nilainya aja yang diperjelas. Next. Gastric tonometri ini masuknya invasif apa enggak ini sebenarnya? Kalau dilihat dari cara pengerjaannya, ini tetap perlu namanya sedasi ini, harus ada sedasinya ini. Nah, ini masuk yang, tapi di beberapa literatur masuknya yang invasif. Jadi pH intramukosa lambung dan ketegangan karbon dioksida itu untuk opsi untuk diagnosis dan pemantauan hiperperfusi Planck. Nah, bisa dari kadar pH-nya. Biasanya banyak melakukan ini KBD ya, konsultan bedah digestif. Oke, next. Hmm. Ini ada beberapa yang invasif. Nah, ini yang invasif udah familiar ya. Jadi ada central venous pressure, kemudian kateter Swan-Ganz atau PAC, kemudian banyak seperti itu. Sebenarnya yang dilakukan sih banyak, cuma di center-center kita itu banyak yang tidak punya gitu. Ada alatnya tidak memadai seperti itu. Jadi, pengukuran ya, pengukuran normal CVP itu biasanya di mana sih? Di angka 8 ya paling enggak ya. 8 sampai 12 itu standar euvolemik atau kecukupan cairan untuk menjalankan hemodinamik normal seperti itu. Terus pakai apa itu ini ya parameternya? Parameternya bisa pakai milimeter Hg, bisa sama dengan tensi aja. Oke, next, central venous pressure sudah. Nah, ini cara pemakaian pemasangan. Ini nanti yang mengerjakan dokter ini ya, dokter ahli ya, dokter anestesi gitu. Atau mungkin dokter emergensi bisa ya, spesialis emergensi RPM. Sebenarnya tidak terlalu ini rumit, cuman dia butuh ketenangan juga untuk pasiennya juga. Kalau tidak tenang kita bisa lakukan sedasi. Next.
Ya, ini interpretasi gelombang ya. Ini terlalu dalam sekiranya ya. Maksudnya untuk praktis sehari-hari mungkin kurang ini ya, kurang aplikatif. Cuma nanti kita pakai monitor yang ini bisa. Monitor live monitor itu ada. Kalau ada barangnya tadi. Oke, next. Ini yang saya sebut ini pulmonary artery ya. Arteri kateterisasi. Jadi dia pakai suhu di sini sebenarnya. Jadi sensor suhu yang dipasang di pulmonary artery kateter ini ya. Jadi bisa mendeteksi mulai dari hemodinamik yang apa namanya parameter hemodinamik yang sederhana sampai yang kompleks. Dari cardiac output, SPR keluar semua di sini. Nah, ini yang paling canggih selama ini yang saya tahu adalah ini. Next. Oke, yang ini nilai PAC-nya yang nilai normalnya ini sekian berapa. Misalkan SPR itu normalnya berapa gitu. 200 sampai 1600 diner. Kemudian PVR itu berapa normalnya. Terus RCF-nya. Ini tahu kebijakan shocknya ini berasal dari shock hipovolemik atau kardiogenik atau distributif itu bisa tahu. Bisa dilihat dari diagramnya. Oh ternyata ini cardiac output-nya kok malah turun, SPR-nya naik. Oh berarti ini termasuk ke dalam shock apa. Itu bisa tahu. Ini dari PAC ini. Catheter pulmonary artery catheterization. Oke, next. Nah, ini gambarnya nih, gambar konturnya istilahnya gelombang analisa dari kateter PAC tadi. Oke. Next. Nah, ini yang disebut SPO2 itu tadi. Jadi mixed venous oxygen saturation. Jadi di alveolus itu antara vena dan arteri itu kan bercampur darahnya. Jadi mix disebut mixed venous oxygen saturation itu normalnya berapa sih, sekitar 60 sampai 70 ya itu kadar saturasinya. Nah, itu perubahannya itu eh, bisa dipengaruhi dari keseimbangan oksigen suplai dan demand-nya. Jadi menjadi indikator juga itu untuk terjadinya apa shock. Ini calon terjadi shock dan tanda-tanda ininya kelihatan dari situ, dari nilainya. Oke, next. Habis ya, hampir ini. Sama ini. Jadi SpO2 dan ScVO2 itu bisa menjadi parameter untuk menilai hemodinamik yang advance. Oke, bisa kelihatan semua itu dari sini. Nilai-nilai normalnya juga sudah ini ya, sudah dibikin suatu diagram. Oke, next. Oke, ini laktat level ini apa namanya? Banyak yang ngefans sama ini ya. Paling gampang soalnya nilainya marker dari jaringan ini, jadi marker apa namanya? Metabolisme anaerob seperti itu. Jadi asidosis pasti laktatnya naik, kemudian koreksi seperti biasanya seperti itu. Koreksinya bagaimana ya? Ya tergantung ininya ya. Tergantung asidosisnya seperti apa, yang dari metabolik atau mix atau respiratorik seperti itu. Tapi yang jelas nilai laktatnya pasti naik. Next. Ya. Oke, terima kasih. Kemudian saya kembalikan Dr. Evi.